Karena itu mohon izin ya, para ulama sering mengungkapkan dua sandingan ini. Kalau ada dalam kehidupan, orang-orang belum mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, macam-macam, tolong cek, mungkin ini yang bermasalah. Ya. Nanti kita ajarkan, Allah turunkan satu ayat, satu kalimat saja, yang kalau Anda ucapkan satu kalimat ini, semua yang kita butuhkan seketika diberikan. Nanti dalam bahasannya ya. Terakhir, kita berhenti dulu di sini. 5. Kita baru 4 tadi kan? Terakhir, 5. Orang yang benar menunaikan sholatnya sesuai petunjuk Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW dijamin langsung oleh Al-Quran. Tolong garis bawahi kalimat ini ya. Dijamin langsung oleh Al-Quran akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau orang sholatnya benar, itu pasti sukses dan bahagia. Pasti itu. Walaupun ukuran kesuksesannya bisa relatif, tapi minimal dia sukses. Apapun profesinya. Jadi di bahasa Arab itu, ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia, belum tentu ya. Walaupun ada yang bahagia, itu disebut dengan fauz namanya. Derivasinya 29 kali disebutkan dalam Al-Quran. Turunannya bisa fauzi, faiz, faizah, fauzan, fauziyah. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, alhamdulillah. Faiz, faizah, fauziyah, itu orang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya, faiz ya, ada yang bahagia, tapi konsepnya begitu. Tapi kalau Anda diharapkan bahagia dalam kehidupan, itu farihah namanya. Farihah. Perempuannya disebut dengan farah. Ya, farah. Ya. Laki-lakinya disebut dengan farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, ada yang namanya farah, gitu kan? Itu diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu sukses. Baik. Gak pakai oh. Pilihannya Anda pilih. Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Dengan kalimat lain yang lebih singkat, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Kira-kira yang mana? Oke. Di sini Allah tidak memberikan dua pilihan karena paham isi hati manusia, langsung ditampilkan yang ketiga, sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya disebut dengan falah. Falahun. Falah. Sukses, bahagia. Ini nomor berapa tadi? Yang kelima. Perhatikan, saking diinginkannya yang kelima ini oleh setiap manusia, insan beriman, oleh Allah diperdengarkan di telinga kita sampai 5 kali dalam sehari. Sampai 5 kali. Telinga bahasa Arabnya disebut dengan udhun. Jamaknya azan. Azan itu telinga bahasa Arabnya. Azan. Bukankah dalam adzan yang memanggil kita sholat itu diperdengarkan di telinga kita? Setelah hayya 'alas sholat? Ya. Perhatikan, sholat bersanding dengan falah. Ini. Jadi ketika Anda katakan, misal hayya 'alas sholat, ya Anda jadi muadzin dan katakan hayya 'alas sholat, nggak cukup sampai situ. Hayya 'alal falah. Bersanding dengan kalimat ini. Hayya 'alas salat, ayo salat. Anda bertanya, untuk apa salat? Hayya 'alal falah. Dengan salat kesuksesan bisa Anda raih. Anda belum sukses, ayo sini salat, sujud. Kata Allah, saya pemilik kesuksesan. Saya yang punya rizki, saya yang punya kemudahan. Kenapa kamu tidak sujud minta pada saya sekarang? Hayya 'alal falah, kamu sukses belum bahagia, datang sini, mintakan, berikan. Falah. Karena itu mohon izin ya, para ulama sering mengungkapkan dua sandingan ini. Kalau ada dalam kehidupan, orang-orang belum mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, macam-macam, tolong cek, mungkin ini yang bermasalah. Ya. Dan kalimatnya langsung bersanding, dempet. Kalau bersanding itu dekat atau jauh? Dekat. Artinya, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan sholat akan dekat dengan kebahagiaan. Orang yang selalu membuat jarak dengan sholatnya, itu bisa dipastikan itu. Hatinya tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Atau sulit mendapatkan kebaikan yang mungkin bisa diraih. Silahkan bandingkan ya. Saya kasih bandingan. Kita pakai kitab aja. Karya Imam An-Nawawi. Baik, beliau menulis kitab, sering saya sampaikan kitab ini sebelum menuliskan Al-Arba'in, kan? Kemudian
menuliskan Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau menulis kitab kecil ini ya, itu judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya cek di Indonesia yang versi Arabnya sudah ada 2 cetakan. Ya, cetakan pertama terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun itu ya. Anda buka halaman 38, posisinya paling kanan di paragraf yang pertama sebelah kanan pojok baris 1 sampai 2. Kalau Anda punya cetakan kedua warna kuning terbitan Darul Nafais, Anda lihat halaman 47 paragraf ketiga baris 1 sampai 7, posisi di sebelah kiri paling bawah. Di situ dikisahkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang sangat sukses dalam aktivitasnya. Utsman bin Affan pebisnis, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya. Anda tahu apa yang terjadi? Bisnis mereka begitu sukses, begitu nyaman kehidupannya, begitu bahagia. Bahkan asetnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai hari ini masih ada di Madinah. Sampai hari ini masih ada. Beliau pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Begitu mau minum, bayar. Minum, bayar. Singkatnya dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu semua sumurnya dari setengah dibeli keseluruhannya, plus pohon kurma yang ada di sekitarnya, kebunnya dibeli sekalian. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Singkatnya saat ini area itu dijadikan sebagai bagian dari perhotelan, sedang dibangun sekarang, tapi sejak buah-buah kurma itu tumbuh, disedekahkan untuk kepentingan orang-orang Islam. Itu asetnya disimpan bank Saudi saat ini di atas namakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai hari ini masih ada. Abdurrahman bin Auf itu kayanya terlukiskan, Pak, Bu. Kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya saja. Orang terkaya sekarang Bill Gates itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu belum tentu punya kapak. Silahkan cek. Itu luar biasa, asetnya luar biasa. Tapi Anda mesti catat, apa yang paling mereka harapkan dalam kesehariannya bukan mendapatkan pendapatan dunia, bukan itu kecil. Yang diharapkan bagaimana cepatnya muncul waktu malam supaya bisa bermunajat dalam sholat tahajudnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahkan dalam tahajudnya bisa sampai menghatamkan Al-Quran. Anda bisa bayangkan, ahli surga dekat dengan Nabi. Utsman bin Affan itu menikah dengan 2 putri Nabi. 2 putri Nabi bergelar Dzun Nurain yang mendapatkan 2 cahaya. Ahli surga, sahabat Nabi, menantu Nabi, dekat dengan Nabi, kaya, asetnya sampai sekarang masih ada, tidak meninggalkan tahajud dalam aktivitas bisnisnya, bahkan bisa menghatamkan Quran dalam sholat tahajudnya. Anda bukan sahabat Nabi, keponakan Nabi juga bukan, tidak pernah menikah dengan anaknya Nabi, tetangga Nabi juga bukan, surga belum dijamin. Masya Allah, adab masih luar biasa diperbaiki, ya, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Jangankan tahajud, sholat fardu masih ketinggalan. Dan cita-cita Anda ingin bahagia, Anda siapa? Anda sehat? Ada sesuatu yang kurang tepat di sini. Mari kita sambut tahun baru dengan membuat resolusi. Tahun ini mesti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Allahu Akbar, salat subuh kesiangan. Tahajud gak ditunaikan karena kebanyakan teori pada malam harinya. Ramai kembang api diurusin. Masya Allah, ya kan? Halo, jelas? Nah, ya. Jadi 5 ini saya berhenti dulu di sini. Mari kita cek sampai dengan hari ini. Bila sholat telah kita tunaikan tapi 1 sampai 5 ini belum kita dapatkan, atau 1 di antara 5 belum diraih, sholat perilaku kita masih buruk, ya, mohon maaf, sholat hati belum tenang, bahkan lampu mati nggak tenang. Urusan lampu mau mati mau hidup, kenapa Anda yang tidak tenang? Kan Masya Allah, sholat doa belum terkabul-kabul, ya, kemudahan belum datang, sholat kebahagiaan kesuksesan belum diraih. Apa yang salah? Mungkin ada yang keliru dalam sholatnya. Dari sini mau saya tutup dulu, saya mau akhiri dulu sebentar. Jika ada orang sholat belum mendapatkan 1 di antara 5 ini, penyebabnya hanya 1 di antara 3. Dan bahasan sholat kita akan dimulai dengan membahas 3 hal ini. 1, umumnya orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Umumnya orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Nanti kita turunkan dalil-dalilnya. 2, umumnya orang sholat, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Umumnya orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Dan yang ketiga, umumnya orang sholat memberi kesempatan pada setan untuk menggodanya. Ini yang agak aneh itu. Memberi kesempatan pada setan untuk menggodanya.
Nanti kalau pembahasan ada yang khusus, saya bahas tentang bab setan ya. Harus kita kenali, kalau nggak kenal bagaimana menghindarinya. Ada 8 jenis setan, sampai 9 yang harus diwaspadai. Nanti kita bahas, nanti saya hadirkan kitabnya. Ada acuan kitabnya itu. Ya, ada acuan kitabnya. Termasuk, maaf, sekarang sedang ramai berita hoaks ya. Ada setan hoaks itu. Betul, setan yang melekatkan berita-berita bohong itu ada. Dan sempat diingatkan oleh Nabi, sampai keluar hadis-hadis Nabi di situ. Ada, ya, namanya metun atau maksud, ada, itu setan hoaks itu. Ya, hati-hati. Jadi dia menyampaikan kepada orang lain bisikan-bisikan yang buruk, minta untuk disebarkan. Sampai Nabi mengatakan, maaf, penyebar berita palsu itu sama dengan pembuatnya. Ya, sama dengan pembuatnya. Dan bisa disebut pendusta itu, berbahaya. Nanti kita hadirkan dalam bahasan yang khusus. Ya, hati-hati. Dan orang sholat pun itu punya setan khusus yang memang ditugaskan oleh induk setan, yaitu iblis, untuk menggoda orang-orang sholat. Yang paling bahaya kalau setan ini berada di masjid, karena tugasnya menjadi dua. Tugasnya menjadi dua. Satu, menggoda orang sholat. Yang kedua, menggoda DKM masjid. Betul Pak, nanti satu saat kita bahas. Kalau masjidnya belum jadi, itu orang senang itu sampai jadi. Tapi setelah jadi, kenapa sering muncul persoalan-persoalan di situ? Sering kali, masjid sudah jadi, muncul persoalan. Karena orang yang kemudian dititipi oleh Allah untuk merawat masjid, tidak belajar fikih masjid. Akhirnya tidak waspada. Khanzab nama setannya. Khanzab. Nah, kita belum belajar tentang cara sholatnya. Kita baru belajar tentang pembukanya. Nanti kita akan lanjutkan dalam bahasan selanjutnya berdasar 3 poin tadi. Bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana memahami bacaan dan gerakan sholat seperti yang diajarkan Nabi. Plus cara menghindari setan saat kita sedang menunaikan sholat. Ya. Ini yang akan jadi bahasan kita. Dan mohon izin, nanti bahasan kita akan sangat padat. Karena nanti saya tidak akan ajarkan secara umum. Saya akan bahas dari sejak awalnya. Dari wudunya, dari berdirinya, dari cara berdirinya, kenapa begini, dengan menurunkan hadis-hadis Nabi terkait tentang bahasan itu. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah dipandang jelas, saya cukupkan sementara sampai di sini bahasan kita.